Sahaja, sekarang kita berada di pinggiran kota Bursa. People from Indonesia always ask if I want to know my saffron is asli atau palsu. Lahan ini ingin dibebaskan untuk menjadi masjid, kemudian nenek itu menolak. Dia tidak menginginkan rumahnya dijadikan masjid. Caca. Wow, Alisa lapar ya. Maafkan mie dulu dibuatin Uma. Iya sayang. Wah. Aca lapar. Mana? Waduh, besar aneh aja. Enak Pak Ji? Enak nih menunya nih sekarang. Apa nih pagi ini menunya nih? Sosis, nasi, tetap pakai booster. Gempa gimana tadi gempa ya? Aca udah bangun Aca? Udah. Hai. Mau makan sup lagi ah? Aku udah makan loh. Jam 5 aku lapar. Ya. Biasa sarapan ya. Sosis. Magia. Mama Magia. Gimana dulu Pan? Makanannya? Mantap ya. Betar. Dari Ya gitu. apa nih? Apa tuh? Dari apa nih? Ini daging terke, kalkun. Makannya dingin-dingin. Mau makan roti? Aku udah habis makanannya. No. Itu apa? Mana? Tuh, Oh itu madu. cuma Yes. masalah lebah. Bukan, ini madu. Ini buat roti. Kamu mau? Kamu mau? Itu pas aku cium gini. Kamu mau roti? Mau nggak? Rasanya sih nggak ada rasanya. Manis. Turun. Mana? Turunnya mana ya? Sini. Sahaja, sekarang kita berada di pinggiran kota Bursa, 100 km dari Istanbul. Tadi malam kita istirahat di Europark Hotel, di mana di sini berseberangan dengan Uludağ University, ya, Universitas Uludağ. Perlu kita ketahui bahwa kota Bursa itu adalah kota idaman bagi para penakluk atau yang ingin menaklukkan Konstantinopel karena jaraknya yang paling dekat, sehingga bangsa-bangsa Arab dan bangsa-bangsa Turki itu berlomba-lomba membangun kerajaan di sini. Jadi ini adalah kota sejarah. Jadi era Abbasiyah dan Utsmaniyah mereka membangun kerajaan di sini, mempersiapkan kekuatan untuk menggempur Konstantinopel. Ya, salah satunya nanti kita akan berkunjung ke Masjid Agung. Jadi Ulu Cami itu artinya besar, agung. Cami itu artinya masjid. Jadi kita akan berkunjung ke Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Yildirim Bayezid I, ya, yang mana itu dibangun pada tahun 1396 sampai 1399, yang mana itu adalah era Abbasiyah. Ya, nanti
kita lihatlah cerita-cerita mengenai Ulu Cami karena itu merupakan nazar daripada Khalifah Hildirim yang pada ketika dia berhasil menaklukkan perang salib atau dia kalau sampai menang perang salib maka dia akan bangun 20 masjid. Ternyata karena pertempuran itu makan biaya, bendahara menyatakan bahwa duitnya kurang sehingga 20 masjid itu dirubah menjadi 20 kubah. Jadi kita akan berkunjung ke masjid dengan 20 kubah di mana areanya 2.200 meter. Ada yang unik nanti cerita di dalam masjid itu, ada satu keunikan nanti akan kita saksikan di sana yang mana ada satu bagian masjid yang tidak diperuntukkan untuk tempat ibadah. Ada cerita di balik itu yang unik. Oke, ikuti terus, nanti di masjid itu akan saya ceritakan kisahnya. Oke, ikuti terus saja perjalanan kita selanjutnya. Yang unik dari kota Turki adalah ketika musim gugur dan musim salju, malamnya itu terasa lebih panjang. Ini sudah kita lihat, langit ini udah terang, mega-mega merah sudah terlihat di sana, tapi matahari belum muncul. Ini menuju 8 menit lagi menuju syuruk. Ya, jadi syuruk itu jam 8 lewat. Ya, ini masih jam 8 kurang 7 menit. Subuhnya jam 6.24. Ya, jadi subuhnya itu udah siang juga. Ya, jadi wajar kalau terang gini matahari masih belum bersinar. Tapi kebalikan, ketika musim panas, maka mataharinya lebih panjang. Dan waktu sholatnya pun berubah. Ya, dan waktu subuhnya menjadi pendek. Itulah keunikan kota Turki, saudara-saudara. Selain daripada suhu dan suasana yang berbeda, waktunya juga berbeda sesuai dengan musim. Ya, jadi bagi yang tinggal di Indonesia, yang mana terdapat cuma 2 musim, yang mana waktu sholatnya bergesernya sedikit-sedikit, ini di sini 4 musim, dan waktu sholatnya pun berubah-berubah. Jadi mana lebih enak tinggal di Turki atau tinggal di Indonesia, itu nanti terserah pilihan Anda. Kagak pakai lapisan, luar biasa. Awas, diam dulu. Bismillah. Saja kita hari ini mampir ke toko Munira. Toko Munira itu toko oleh-oleh. Di sini ciri khasnya adalah Turkish Delight. Nah, Turkish Delight di sini beda dengan tempat lain. Ini paling enak. Come on. Saya akan beri sedikit informasi, oke? Tolong dengar, oke? Produk satu di sini, teman-teman, namanya minyak zaitun. Yang ini tidak normal minyak zaitun, yang ini extra virgin minyak zaitun. Maksudnya yang ini khusus untuk minum. Setiap hari di waktu pagi bisa ambil yang satu sudu kecil, langsung minum. Ini bagus buat kolesterol, bagus juga buat jantung, bagus juga buat perut dan gases. Yang ini sangat bagus antioksidan. Buat plastik dan kaca ada yang spesial bungkus yang aman. Seperti ini, jangan khawatir, tidak akan pecah. Oke, tidak akan pecah. Yang ini sangat aman. Oke, kahveni uzakta iç. Oke, now he is angry. Ya, setelah ini ada yang madu dari gunung. Namanya madu hitam atau madu habat sauda. People from Indonesia always ask,
If I want to know my saffron is asli atau palsu, bedanya apa? Kamu nanya. Like this, look, like this. Look. Ini 1 liter air panas. Buat 1 liter air panas bisa kasih sedikit. Dan setelah ini, bim salabim. Jadi apa? Yarhamukumullah. Yeah, bless you. Okay, now look, original saffron warna harus keemasan atau kuning. Wajib keemasan atau kuning. Okay, tidak merah, tidak orange. Yang kedua, original saffron di dalam air dan di luar air harus sama. Maksudnya tidak akan hilang. Okay, di market ada plastik palsu saffron. When you put dalam air panas langsung hilang. Yang itu jangan saffron, yang itu plastik. Oke, hati-hati. Kalau suka manis semua, kalau suka manis tambah sedikit madu. Yang gula tidak bisa, kenapa? Karena yang gula chemical. Kalau kasih chemical, manfaatnya hilang. Oke, kasih sedikit madu seperti ini. Dan setelah ini aduk. Dan setelah ini langsung minum. Oke? Ya, saffron bisa diminum kapan saja. You can choose the time you like. Oke? Oke, come closer, bisa coba saffron, bisa minum. Terima kasih untuk mendengarkan. Thank you for listening. I love you. Thank you. Thank you. Paket mas. Gimana rasanya Bang Adi? Bisa dijelaskan ini rasanya? Rasanya seperti apa ya? Dibilang manis juga, nggak manis-manis aja. Kayak air betadin bisa. Air betadin. Iya. Gimana Bu? Rasanya Bu? Enak. Pure family. Ya, pure family. All family. Masya Allah. Banyak. Masya Allah. So, I see son of law or daughter of law? Yeah, sister-in-law. You are sister-in-law. Yeah, this is my So sister-in-law. son or Son, my first son, my last son. last son, Masya Allah. This one or Daughter. My wife. daughter-in-law. Masya Allah. Very welcome. Very welcome. So I have to soup for you. Jadi awas air panas itu deh. This is air panas. Ini. This is white gold. No. Please stop. Listen to me. Close your eyes and imagine. Dream. This one for the flu. Untuk corona. Untuk corona. No. Untuk corona. Just for flu. When you feel your nose is closed, it's not costing, not expensive. Kalau di sana We leave the ladies section here, and we continue to the design section. Then you can come again. Okay, Mama, for you, Mama. You guys, stay here for me. Papa, come inside, honey. Papa with me. Oh, saya mau ngikut yang mana tadi? الرجال لحالهم والنساء لحالهم تفضل ويلكم الشباب استعملوا I do it for you. Salep apa? Bagi salep nggak? I put glycerin and honey and reagent and aduk glycerin. Yeah, no, it's very good. Now, I tried tomorrow. Inshallah. Sister, Mama, come. Come and try الحبة السوداء. بسم الله. Ini sunnah, Lexi. Ini the manfaat Spania. Is it from black seed flower or This is from mixed by? no. This one from black seed flower. Exactly. Yeah. Very good distinct. So that's why it's highly concentrated. It is not mixed with black seed. Never. This one black seed. Is a bee eating from flower الحبة السوداء. Only flower have a soda. Only flower الحبة السوداء. Only. You can try all, brother.
Den? Ya, udah. I will give. Cem. Any diabetic food. Mau nggak? Mau. Mau? Mau, ambil. Ini suka soalnya. Ada asrar. Asrar. Ada bakarat. Ada bakarat. Bakaran. Dapat baik ke jaket dah. Kalau lady ada istri sultan, ibu ada istri sultan. Oh, bakarat. Bakarat. Bakarat, right? Kalau beli istri sultan bisa jadi Sama. Ya, istri sultan. Istri Sultan. Ya. Bergaulah dengan tukang minyak wangi. Ya, sekian, Masya Allah. Iya, Kan? Apa baik baunya? Kata Deden itu bergaulah dengan tukang minyak wangi. iya nih, Dut. Iya nih. Enak nih. Ya, Nggak cukup wangi dah. yang mana bakarat? Bakarat suka? What you decide? Ini tapi yang mana ya? Allah. Yang ini. Makan Ibrahim ini. Ini. Makan Ibrahim. Seketika bisa bahasa Allah Indonesia. coba. Coba. You not me. I know what. Ini belum nih. Ini makan Ibrahim, I know. Yes, makan Ibrahim ini. Ini sama itu. Makan Ibrahim. Nggak bisa dipegang. Di sini pegangnya buat apa? I confused. I'm sorry. Before I taste, I smell this one. Smell coffee. Smell coffee. Habis berapa Pak Ji? Belanja Pak Ji? 10 juta. Tapi kalau saya nukernya di bank kan 1.100 ya. Berarti ini habis 12 juta. Memang Zafronnya di sini terbaik. Saya pernah beli 2 tahun lalu dan itu beli di Arab atau dimanapun nggak ada yang ngalahin Zafron ini. Jadi Zafron sini buat minum, buat masak. Kualitasnya beda. Selanjutnya kita akan menuju Green Mosque dan Masjid Agung atau Ulu Cami. Ikuti terus perjalanan kita Ulu Cami dan Green Mosque and Tom. Tom itu pemakaman keluarga raja-raja. Ayo kita ikuti terus. Saja kita sudah sampai di Ulu Cami. Seperti yang saya sampaikan adalah ini masjid dengan 20 kubah dengan luas 2.200 meter persegi. Ayo kita ke sana. Setiap ke Turki saya kagum dengan rumput-rumput ini karena rumput ini bisa tumbuh tanpa matahari ya. Ini teksturnya sama seperti rumput kita, lembut tuh. Lembut dan dia tumbuhnya bagus.
Nanti kita lihat di dalam bagaimana arsitekturnya Ulu Cami. Ini dibangun pada pemerintahan Yildirim Bayezid I, yang mana itu sebelum eranya Sultan Fatih, ya, sebelum era penaklukan Konstantinopel. Foto kenapa sih kenceng banget tuh? 1399 dibangun oleh Yildirim Beyazid. Ini ada ceritanya Bapak Ibu sebelum dia membangun bangunan ini. Yildirim Beyazid ada perang Nibolu sama orang Kristen. Salib. Kristen. Oke? Sama orang Kristen luar negeri. Dia berjanji tidak membangun 20 masjid karena dulu semua sultan punya Syekhul Islam. Syekhul Islam itu orang yang memberi nasihat kepada sultan. Sultan itu yang paling punya kuat di pemerintahan, tapi dia harus tanya Syekhul Islam. Itu di dalam agama Islam. Dia tanya Syekhul Islam Bursa, Syekhul Islam Kesultanan Utsmaniyah, namanya Emir Sultan. Dia tanya, saya akan membangun 20 tahun setelah Amir Khalifah, dia akan bawa itu baju Ka'bah ke sini. Dan ada motif-motif yang beda Bapak Ibu. Ini pada abad ini dibangun oleh Yaus Sultan sini pada abad ke-14. Tapi ini bukan semuanya, ini bangunan asli. Ada kebakannya. Ini ada bahasa Utsmani, ada bahasa Arab. Kalau bahasa Utsmani yang di dalam Kesultanan Utsmani huruf Arab, tapi bahasanya beda. Mereka selalu menggunakan bahasa Utsmani, motifnya beda. Mereka pada abad ke-18 mereka tambah warna-warna ini Bapak Ibu sekarang. Yang kalau mau kita maju ke depan bisa lihat mimbar dan mihrab. Selalu di dalam masjid Bapak Ibu harus tulisan di dalam masjid di Turki, tulisan Allah dan Muhammad. Biasanya jika nama Allah dikirim Muhammad, di dalam masjid ini di atas Allah, di bawah tulisan Muhammad, dan ini juga ada di sini dikirim Muhammad, di kanan ada tulisan Allah Bapak Ibu, dan 4 khalifah dan cucu Nabi Muhammad. Ini Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali dan cucu Nabi Muhammad. Di sana ada Hussein, di sana tulisan. Itu semuanya itu hak atau ada tahu tulisan hak, itu khatat. Itu yang tulis namanya khatat, ini namanya hak. Ya. Itu pada abad ke-18 mereka tambah warna-warna ini dan gambarnya dan hatnya Bapak Ibu. Sekarang kita di bawah 20 kubah ada di sini. Kita sudah berada di dalam Masjid Ulu Cami atau Masjid Agung. Ini adalah masjid pada era Sultanan Abbasiyah. Kemudian ini dibangun untuk sebagai pelaksanaan sholat Jumat. Dulu kalau sholat Jumat semua orang menuju satu masjid aja, tidak terpecah di masjid-masjid lain. Kemudian ada yang saya janjikan tadi, ada yang ingin saya ceritakan mengenai keunikan satu tempat, yaitu tempat ini. Ini ada cerita sendiri tempat ini. Waktu itu ada seorang nenek yang beragama non-muslim. Lahan ini ingin dibebaskan untuk menjadi masjid, kemudian nenek itu menolak. Dia tidak menginginkan rumahnya dijadikan masjid. Dia tidak menginginkan rumahnya dijadikan tempat ibadah orang Islam, sehingga dia menolak untuk dibebaskan. Namun ketika sang nenek meninggal dunia, ada satu cerita versi yang mana ahli warisnya membolehkan. Bolehlah silakan dipugar rumah ibunya dijadikan masjid. Tapi Sultan Yildirim tidak ingin. Artinya nenek ini punya keinginan untuk tidak membangun masjid di rumahnya, maka akhirnya rumah itu dipugar dan dijadikan tempat wudhu. Jadi ini bukan tempat wudhu biasa, ini memang karena ada cerita di balik itu bahwa sang pemilik lahan ini tidak ingin rumahnya dijadikan tempat ibadah orang Islam, akhirnya dijadikan tempat wudhu. Namun ada satu versi cerita lain bahwa setelah nenek itu menolak, kemudian nenek itu bermimpi terus-menerus sehingga akhirnya
dia menyerah dan membolehkan. Nah, dari dua versi cerita ini terserah kalian mau percaya yang mana, bebas-bebas saja, tapi ternyata memang sampai saat ini rumah nenek itu tidak dijadikan bagian daripada masjid, tidak dijadikan bagian daripada tempat ibadah, tapi jadi tempat berwudu. Ya, dan di atasnya juga tadinya terbuka, tapi karena hujan mengganggu akhirnya ditutup, tapi tetap terang, tetap semi open. Ya. Di situ ada lubang dan di atasnya ada. Jadi sebenarnya masih terbuka juga. Jadi demikian amanahnya para pemimpin-pemimpin Islam itu. Ketika kita memimpin dengan kalimat Allah, kita memimpin berdasarkan petunjuk Allah, memimpin berdasarkan keridhaan Allah, maka kita tidak akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan zalim yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya, jadi inilah bukti bahwa sang sultan tidak ingin bertanggung jawab karena menzalimi sang nenek, sehingga dia tetap menjadikan masjid ini dan tetap rumah nenek itu menjadi bagian daripada lingkungan masjid, tapi tidak dijadikan tempat ibadah seperti apa yang diinginkan oleh sang nenek tersebut. Oke, saja ikuti terus perjalanan kita selanjutnya dari Ulu Cami ini, nanti kita akan menuju ke masjid yang lain. Oke, ikuti terus perjalanan kita berikutnya. Sekarang kita sholat dulu, sholat sunnah. Seperti biasa marmer. Saja di sini ada beberapa keunikan. Yang pertama adalah kubahnya sebanyak 20 yang ditopang oleh 12 pilar di tengah. Kemudian juga ini kenapa sampai 20? Karena waktu itu ketika sang sultan bernazar untuk membangun 20 masjid jika beliau memenangkan perang waktu dengan perang salib, kemudian ternyata menang, kemudian ketika kita merealisasikan ternyata keuangan negara tidak cukup. Jadi bendahara menyampaikan bahwa keuangan tidak cukup dan akhirnya setelah berkonsultasi dengan ulama kemudian boleh membangun satu masjid dengan 20 menara. Ini fatwa ulama demikian, akhirnya kemudian dibangunlah satu masjid dengan 20 kubah. Bukan 20 menara, tapi 20 kubah. Jadi dianggap sama dengan membangun 20. Jadi nazar itu digeser. Ya, hal ini pernah terjadi juga pada zaman Abu Nawas ketika ada orang bernazar untuk memotong kambing domba dengan panjang tanduknya sejengkal. Setelah dicari tidak ada yang bertanduk lebih dari sejengkal. Akhirnya diambillah sang bayi, dijengkalin pakai jarinya bayi. Akhirnya ada temu. Ini juga mirip ya, 20 masjid diganti dengan 20 kubah. Hal yang menarik berikutnya adalah di sini ada 4 pintu di bagian kiri dan 2 pintu di bagian kanan. Pintu-pintu ini terbuat dari kayu kenari ya, yang sangat tua. Ini dari awal pembuatan pintunya masih ini dan sangat kokoh. Dulu kan di depan ini jalan, jadi masuk ke masjid ini bukan dari samping tapi dari depan. Tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi karena depan ini dipagar dan jalan itu tidak ada akses langsung ke sini tapi lewat samping. Kemudian yang berikutnya adalah ini juga dari kayu kenari, bentuknya umbar dari kayu kenari. Kemudian ini juga ada tempat privacy untuk tadarusan. Ya seperti biasa selalu ada 2 lantai. Ini lantai bawahnya, lantai atasnya. Jadi ketika orang tadarusan dan itikaf di masjid ini tidak terganggu dengan proses pembersihan atau kegiatan-kegiatan di pembersihan masjid ini. Jadi bisa di atas dan di bawah. Dan ada lagi yang unik adalah mihrabnya dibuat tahun 1800-an dengan gaya kaligrafi. Jadi katanya yang menggambar ini namanya Khattab atau Khattam. Dan ada satu yang sangat menarik ya, yaitu peninggalan berupa kiswah. Kalau orang sini bilang baju Ka'bah. Kita lihat ini. Ini adalah kiswah Ka'bah. Ya, tapi kiswah Ka'bah coba cek ya.
ini mungkin di era-era mungkin zaman sahabat ya, sebelum bentuknya seperti saat ini. Sebelum dapat keterangan yang jelas tentang ini, coba Anda googling aja. Ini coba dibuat seperti ini. Bahan ini masih sangat sederhana sekali karena ini dibuat pada zaman-zaman mungkin masih keterbatasan teknologi ya, dalam pembuatan kain. Tapi ini luar biasa sekali. Kainnya udah halus. Terus ada bagian yang unik lainnya adalah jam. Sini ada jam sangat kuno sekali. Jam ini adalah peninggalan tahun 1496, kayaknya sih begitu. Ini jam sangat tua sekali, tapi kelihatannya sekarang sudah tidak lagi bisa menunjukkan waktunya yang tepat ya, karena sangat tua. Kita tidak bisa masuk ke dalam sini, karena ini area yang tertutup untuk wisatawan, tertutup untuk kunjungan. Oke saja, ikuti terus perjalanan kami ke masjid-masjid selanjutnya. Setelah ini kita mengunjungi Green Mosque and Tomb, Green Mosque dan tempat makam-makam para raja. Oke, stay tune terus, ikuti perjalanan kami ke Turki. Sampai di Green Mosque. Green Mosque itu dulu wilayah ini namanya Green Village.